Halo Scott, balik lagi. Kita saat ini mau review ini ya, mini joystick for Switch, mini joystick dari Soundfox. Ini bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Dalamnya kita udah dapet tas. Ini boxnya keren juga. Ini jelas aman sih untuk di ekspedisi. Oke, isinya udah dapet tas. Kita buka tasnya ya. Tasnya ini enak banget dibawa kemana-mana sih. Di tas juga cukup. Ini udah dapat pelindung buat analognya. Jadi pas dikirim tuh nggak geser-geser. Terus gini. Dan kabel data USB buat kita bisa buat ke PC juga ya. Manual booknya tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, kita masukin dulu. Nanti kita coba di PC ya. Oke, mini joystick ini ya itu dilengkapi dengan fitur wireless connection tanpa kabel. Ini bisa dipakai buat Switch ya. Lalu ada penutup magnet, nanti aku peragain. Terus koneksi kabel bisa pakai USB, tadi udah saya sampaikan. Terus bisa ada vibrasinya, getaran, terus tombol pemrograman, bar key, fungsi NFC dan 6 axis gyro. Oke, ini sih cool banget. Dan ini nyaman banget ya di tangan. Oke, mini joystick ini bisa connect ke Switch dan ke PC. Dan serunya lagi, produk Soundfox ini kita lihat nih. 1, 2, 3, 4. Oke, lihat cangkangnya bisa kita lepas dan kita bisa ganti warna yang lain. For your information, pas dari kita beli mini joystick ini, kita dapat free satu cangkang ini ya, warna apapun. Ada 4 warna, ada warna kuning, abu, hitam, dan biru. Nanti kita coba di mix juga ya. Dan ini juga enak banget nempelinya. 1, 2, 3. Oke, down. Udah. Lihat. Nih. Oke, nyaman banget. Pas banget di tangan orang Indonesia sih. Ini pas banget buat orang di Asia. Terus ini ukurannya memang mini dan desain untuk orang Asia dan nyaman banget buat orang-orang buat kita ya. Karena ini didesain khusus buat orang Asia yang ukurannya beda sama joystick yang lain. Ini juga ada NFC function. Ini nggak ada delay buat di Switch ya. Walaupun wireless, ini sama sekali nggak ada delay. Cepet banget, responnya juga cepet, sesuai lah sama kita yang kita tekan di sini. Terus ini dari Switch kita tuh jaraknya bisa sampai 40 meter. Tapi ya sesuai nyaman kita aja sih. Biasanya kan kita juga lihatnya deket kan. Kecuali kita koneksikan ke TV, maybe bisa lebih jauh. Nontonnya lebih enak gitu. Terus tingkat sensitifnya juga tinggi. Ini enak banget. Tuh. Ini tuh nyaman banget. Nah, ini yang seru di sini. Ada namanya bar key. Bar key ini cukup pencet sekali, udah langsung tuh aktif. Terus aktif. Mau matiin lagi, tinggal pencet lagi. Nggak perlu ditahan pencetnya. Cukup pencet sekali, udah itu langsung aktif. Matiin, tinggal pencet lagi. Oke, ini yang seperti yang saya udah sampaikan. Ini bisa dibuat di Switch, bisa juga buat di Switch Lite dan di all Windows. Jadi bisa buat di PC, di laptop buat squad yang punya laptop, punya PC Windows, ini bisa kamu pakai. Walaupun di PC mungkin sedikit berbeda ya fungsinya ya, tapi ini berfungsi semua. Tombol berfungsi semua, hanya saja ada beberapa tombol yang berbeda karena ini kan didesain untuk Switch atau Switch Lite gitu. Nanti koneksinya ke PC dan Windows-nya pun kita pakai kabel USB. Nah, ini for information, kabel USB ini juga hanya 1,5 meter. Jadi kalau pengen yang lebih panjang ya kalian harus beli lagi gitu. Ini
Ini bawaan dari Soundfox, memang 1,5 meter gitu. Terus bagi Squad yang mau nanya, ini bisa buat Android nggak sih? Ini nggak bisa buat di Android. Dan ini juga ada yang nanya, bisa nggak sih buat di Android TV? Bisa, tapi ada function yang nggak bisa, ada fungsi yang nggak bisa di joystick ini gitu. Jadi memang joystick ini saat ini Soundfox hanya mendesain untuk Switch Lite dan PC atau laptop all Windows gitu loh. Nah nih yang tadi udah aku sampein, ini juga bisa, tombolnya bisa kita rubah sesuai keinginan kita. Contoh, ini mau X-nya di bawah, B-nya di atas, A atau Y-nya dibalik. Bukan tombolnya dibalik ya, tapi fungsinya ini bisa kita balik. Ini dengan ada pengaturan ini di belakang. Kalian bisa ngatur ini sesuka kalian, se-enjoy kalian, dan bikin nyaman kalian main gitu. Terus keunggulannya lagi nih, joystick kalian nggak perlu matiin, nyalain, on off gitu, karena ini begitu udah kita diemin 5 menit, dia otomatis nge-sleep sendiri. Kita nggak perlu matiin ini joystick. Dan ini hemat baterai ya, hemat baterai banget. Jadi kalian walaupun selesai main ini langsung taruh, kalian pergi, udah biarin aja, udah pasti mati gitu, dan nggak bakal nyedot baterai banyak. Nah di Soundfox ini kenapa sih posisi tombol kayak gini nih gitu? Ini tuh udah dihitung banget jarak antara tombol ini, jadi sama kita tuh move-nya tuh gampang banget, enak banget gitu loh. Jadi mungkin di joystick lain, maybe di joystick lain nggak seakurat ini, jadi perpindahan jari kita pun tidak terlalu panjang gitu. Joystick ini juga punya fitur sensor somatosensory, jadi bikin posisi yang fleksibel, jadi biar nyaman buat main. Joystick ini punya fitur tingkatan vibrasi, jadi kalian bisa atur vibrasinya dari yang biasa aja, yang sedang, sampai yang vibrasinya yang tingkat tinggi lah, istilahnya mah gitu. Terus hemat baterai itu udah pasti, ini sangat hemat yang tadi saya udah sampein ya. Dan di joystick ini kalau kita pegang tuh halus semua, nyaman banget. Yang tadi aku sampein tuh, ini kan hemat baterai, ini tuh bisa sampai hingga 10 jam. 10 jam tuh kalau kita full main, terus kita mainin tuh sampai 10 jam. Kelar main, tinggal casnya pun nggak sampai 3 jam, 2,5 jam aja udah full. Fast charging ini termasuknya untuk mini joystick yang wireless. Nah nih, kekurangan dari mini joystick ini tuh dia nggak bisa connect di TV. Terus buat di laptopnya pun kita harus menggunakan kabel. Nggak bisa pakai Bluetooth-nya ini, karena ini Bluetooth-nya udah sync, udah khusus buat Switch sama Switch Lite. Terus buat teman-teman yang kalau ada yang nanya, ini bisa buat TV box Android? Makasih, ini belum bisa buat TV box Android. Oke? Nah, buat teman-teman jangan khawatir pas kita pakai kabel USB buat laptop atau buat PC, konekin joystick ini fitur vibrasinya tetap berfungsi ya. Oke, ini adalah cara koneksi mini joystick ke Switch. Lihat. Oke, sekarang kita sudah ada Switch Lite di depan dan saya akan mencoba untuk pairing. Ini yang warna hitam ini sudah saya pair, sudah dimainkan anak-anak setiap hari. Nah, sekarang saya mau pairing yang baru. Bagaimana caranya? Ya, kita baca buku manualnya. Oke. Kita langsung ke pemasangan konsol nirkabel ya. Pairing new controller, kemudian tekan dan tahan tombol home selama 3 detik untuk memasuki pemasangan. Nah, LED indikator seperti ini akan menunjukkan bahwa setelah pengontrol berhasil terhubung nanti akan muncul ini lampu keberapa. Oke, jadi kita masuk ke change grip dan order. Nah, tekan L dan R. Nah, ketika terhubung maka langsung akan ada getaran yang Anda rasakan di joystick. Oke. So ini sudah terhubung, tekan A ketika kita ready dan mari kita coba bermain. Itu gampang banget kan cara koneksinya kan, cepet banget, dan ya memang langsung sinkron karena ini memang didesain khusus buat Switch atau Switch Lite gitu. Nah, selanjutnya kita coba nih main FIFA 20 di Lite.
Oke, ini disuruh training ya. Nih, kita lihat nih. Tuh. Oke. Nggak ada delay sama sekali. Nggak ada delay sama sekali. Ini aku nunjukin fungsinya ya. Fungsinya ya. Tuh. Ini nggak ada delay sama sekali. Tuh, oke. Tuh. Oke, tuh. Oke, kita langsung main aja ya. It's Martin Tyler here, working alongside Alan Smith as usual, and welcome to the EA Sports FIFA presentation on Nintendo Switch. Harusnya di setting langsung ya. Ini nyaman banget, asli nyaman banget. Saya nggak bohong sih, aku nggak bohong. Nggak ada delay ya, nggak ada delay. Sekali lagi nggak ada delay. Ini cocok banget buat main FIFA di Switch. Kalau yang mau main PES bisa main PES di Windows. Ini bisa kita pakai. Kalau di FIFA kan sama di PES emang nggak ada vibrasinya kan, makanya ya vibrasinya nggak berfungsi karena memang dari gamenya nggak ada. Ini aku lebih nunjukin ke fungsi-fungsinya ya, bahwa kita tuh pakai ini tuh enak banget gitu. Biasanya kan kita gini nih, ya gini aja juga udah aman, udah cukup gitu. Satu tangan juga udah nggak ribet mainnya. Ini pegangnya tuh gini aja tuh, udah. Move-nya pun enak banget. Jadi ibarat ngirit pakai, jadi ibarat ngirit tangan gitu. Offside. Kalau kalian yang udah jago FIFA sih, ini cepet banget adaptasinya sih. Ini aku biasa main PES di PC.
Harusnya diolah dulu ya. Lupa. Sorry. Nih. Tuh, nggak ada delay coy. Sergio Ramos. Oh, Here's a chance to whip it in. And the cross coming in. iya. Lebih rileks kok, nggak tegang dan tangan kita juga nggak capek, pegangnya pas. Gentleman, but in the end, they found a way to get past it. Keeper can point the finger. Ya itu sayangnya Exceptional, but kalau dikonekin di PC kita harus pakai much room there, those defenders. apa? Harus pakai kabel USB. Ya kayak joystick yang lain lah. All the points. Oke, kita selesai nih. Sekarang abis ini aku mau nyobain Well, the game was yang namanya Six Axis Gyro di game Mario Kart. Oke, aku ganti dulu nih gamenya ya. Nah. Oke, kita mau nyoba Six Axis Gyro-nya di Mario Kart Games. Ya. Single player. Kita nyoba Grand Prix kan ada 4 sirkuit kan, kita pakai Mario-nya aja. Jadi fitur Six Axis Gyro ini kita nggak perlu belokin si Mario-nya ya. Kita cuma tinggal ya ini jadi setirnya kita. Tinggal gini-gini tuh kita udah belok. Kita pakai analog dulu ya. Biar mesin satu dulu nih. Tuh, nggak ada delay. Oke, kita nyoba 6S nya ya. Ini abaikan urutannya. Ini mau nunjukin fiturnya nih. 1, 2, 3. Oke, tuh. Oke, tuh. Oke. Jadi kita bisa dapat realnya sih, real mengendarai. Ini memang harus kita rasain benar-benar ya, biar bisa mirip analognya lah. Jadi bisa sesuai ini sih, kenyamanan aja. Lebih nyaman pakai analog atau pakai fitur 6-axis gyro ini. Yang jelas ini kan udah dilengkapin sama 6-axis gyro ini. Jadi kalian pakainya puas banget gitu. Beli sekali udah dapet semua fitur. Fitur ini yang jarang ada buat mini joystick yang lain sih. Buat mainan Mario ini fitur vibrasinya mantep banget. Ini saya atur di pengaturan level tertinggi ya, karena biar dapat feel good mainnya. Kita jatuh, kita dapat koin. Tuh,
vibrasinya dapat banget feelnya. Nah, kita kayak tadi, kayak kita diserang sama lawan, itu kerasa banget vibrasinya. Kita jatuh, wah tuh kita kena lawan, itu vibrasinya dapat banget feelnya. Nah, kita dapat mystery box juga, vibrasinya dapat feelnya. Nih sekali lagi di sini aku lebih nunjukin fitur yang ada di sini ya. Jadi kalau dibilang ini kalah atau nggak menang ya karena fokus ke ngelebihin fiturnya. Nih kita juga bisa gas pakai tombol A ya. Ya, berfungsi sangat baik di switch atau di switch slide. 6 axis gyro-nya juga nggak ada delay, nggak ada lagging. Tapi ya memang ini harus feel banget, harus dapet mainnya kalau mau pakai 6 axis gyro ini. For information, kalau 6 axis gyro-nya ini kita combine sama analog, ini oke banget sih. Bisa buat nambah ini biar beloknya lebih mantep. Ini jelas lebih ke kepuasan bermain sih. Jadi kita miring-miringin gini pun ya memang ikutan belok gitu, ngaruh. Jadi kadang kan kita belok pakai analog tuh kurang nendang kan. Ini bisa kita pakai joysticknya juga. Kayak gitu ya, review singkat dari mini joystick ini. Tambahan, ini garansi 1 tahun. Jadi kalau kalian ada masalah trouble apapun di mini joystick ini, bisa kalian klaim di accessory.com. Klaimnya gampang banget, tinggal chat aja di accessory.com untuk klaim garansi ini. 1 tahun ya, garansi jarang nih buat mini joystick yang lain kasih garansi kayak gini nih. Oke, ini udah ada warna biru ya. Kita coba nih, misal moodnya lagi pengen beda, ya udah tinggal pakai kuku aja nih. Nih, oke, aku tunjukin ya. 1, 2. Ini juga gampang. Hop. Ya. Ini nggak ada bautnya sama sekali ya. Jadi benar-benar magnet. Bautnya ya buat bongkar tombol ini aja, tapi kan kita nggak perlu kan. Jadi ini udah magnet. 1, 2. Dah, kita dapat warna biru hitam. Nah, kalau kita beli satu ini kan aslinya warna hitam ini kan, kita dapat free 1 cangkang. Ada 4 warna, ada biru, kuning, abu, sama hitam. Itu bebas, terserah kalian. Ya fungsinya seperti biasa, nggak ada bedanya, sama, hanya di tampilan estetik aja. Moodnya bisa lebih berwarna, terus bisa
menyesuaikan dengan warna player kita, player 1, player 2, player 3, player 4, karena kan bisa 4 sekaligus connect kan. Terus mini joystick kita juga bisa langsung connect di satu switch. Ada 4 joystick kan, ada warna biru, kuning, abu, hitam yang saya sebutin tadi. Itu bisa connectin semuanya ke switch. Oke, habis ini kita akan coba di PC ya, atau di laptop. Ini coba di laptop. Oke, ini kita mau coba di laptop. Kita mini joysticknya sama nih USB-nya, karena koneksi dari mini joystick harus pakai kabel data. Ini 1,5 meter panjangnya, cukup lah buat pandangan dari laptop ke mini joystick ya. Ini pakai mini USB ya, koneksinya ada di sini. Ini didesain Soundfox sangat khusus ya. Ini masuk ke dalam 5 mili. Kenapa seperti ini? Karena biar mengurangi resiko tergoncang. Goncangan, goyangan, lalu bisa lepas. Sedangkan di Soundfox ini dipikirkan betul sampai sedetail ini. Ya, jadi kita colok. Hop. Ini aman dari goyangan. Aman dari goyangan. Oke, kita langsung mau coba konekin ke laptop. Ini pakainya USB 2.0. Oke. Nanti kalau connect ini langsung nyala. Langsung nyala. Kita coba ya. Oke. Oke. Gamepad connected. Oke, next. Gampang banget kan? Jadi waktu masuk di USB ini 4 warnanya muncul. Kalau udah on di gamenya itu indikator pertama dan indikator ketiga, lampu pertama dan ketiga yang nyala. By the way, ini kita pakai aslinya warna hitam, sangkangnya diganti pakai warna biru. Ini bisa pakai kuning, abu, dan bisa pakai hitamnya juga. Sesuai sama warna mobil, biru. Biru. Ya, gampang banget. Nyaman banget sih, nyaman banget. Oke, gitu ya review dari mini joystick ini. Udah aku sampaikan kelebihan kekurangannya. Kalau tertarik, silakan cari infonya di bawah ini. Oke, see you X Squad dan enjoy mini joystick ini. Thank you.